pengantar sifat ujian terbuka disertasi program Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya, Senin 11 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi pada hari ini, Senin 11 Mei 2026 akan dilaksanakan rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya atas nama Nur Sahdi Saleh dengan NIM 12723000006 dengan judul disertasi Pengaruh Karakter Diri, Kompetensi Diri, Integritas dan Self Leadership terhadap kinerja dosen dengan pengembangan karir sebagai variabel intervening dan dimoderasi oleh motivasi diri pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik beberapa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi atau finalisasi, ujian tertutup dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk memenuhi predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Dr. Sumiati MM, Sekretaris Profesor Dr. Tri Ratnawati MS AKCA CPA, dengan anggota Profesor Dr. Ida Ayu Brahmarati MM, Dr. Ida Ayu Sri Brahmayanti MM, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI AKCA CTA, Profesor Dr. Siti Mujana MBA PhD, Profesor Dr. Dwi Cahyono MSI AKT, Dr. I Dewa Ketut Raka Ardiana MM, Dr. Riyadi Nugroho MM, Dr. Arga Christian Sitohang SEMM. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kenikmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian. Termasuk di saat skorsing penentuan predikat kelulusan, undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut: lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vintage, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentuan predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan surat tanda lulus, pemahatan danda, pesan promotor, doa, penutup rapat ujian terbuka, dan ucapan selamat. Demikianlah kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin.
disilakan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh pimpinan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ke-607 pada hari ini, Senin, 11 Mei 2026, atas nama Saudara Nur Sahdi Saleh, nomor induk mahasiswa 12723000006. Saya nyatakan dibuka. Promovendus disilakan menuju podium. Pembacaan kurikulum vintage Promovendus. Nama: Nur Sahdi Saleh, pendidikan sarjana manajemen di STIM LPI Makassar, S1 Sipil di Universitas Sulawesi Barat, S2 Manajemen di Universitas Bosowa Makassar, pekerjaan sebagai dosen dan juga rektor di ITB Muhammadiyah Polewali Mandar. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum penyampaian pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus. Apakah saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Prof. Apakah siap untuk diuji? Siap. Saya persilakan Saudara Promovendus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih selama 10 menit. Terima kasih. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang saya hormati hadirin dan undangan yang kami muliakan. Berikut kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul pengaruh karakter diri, kompetensi diri, integritas, self leadership terhadap kinerja dosen dengan pengembangan karir sebagai variabel intervening dan dimoderasi oleh motivasi diri pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi, kinerja berasal dari karakter diri, kompetensi, integritas, self leadership, pengembang karir dan motivasi diri. Kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dilihat dari akreditasi yang sangat rendah, pengembangan karir yang terbatas, dan rendahnya kesenjangan kompetensi dan lain-lain. Di Provinsi Sulawesi Barat terhadap perguruan tinggi swasta, di sana belum ada perguruan tinggi yang terakreditasi unggul atau akreditasi A. Ini menjadi gap kontekstual terhadap penelitian kami. Jabatan fungsional pun di sana masih rendah, masih standar di asisten ahli, tenaga pengajar, hanya sebagian yang berkualifikasi jabatan fungsional lektor kepala dan belum ada guru besar. Ini menjadi permasalahan konseptual yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Motivasi diri memperkuat pengaruh antar variabel. Ini untuk meningkatkan kinerja dosen, untuk mendorong kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian, mendukung peningkatan akreditasi dan daya saing di PTS. Jadi, pada penelitian ini saya mencoba menambahkan di model saya, yaitu pada variabel moderasi, yaitu motivasi diri, ingin melihat seberapa kuat pengaruh motivasi diri ini untuk mendorong pengembangan karir terhadap kinerja dosen. Faktor penyebab permasalahan penelitian. Kinerja dosen perguruan tinggi Sulawesi Barat belum optimal. Dilihat dari akreditasi yang saya jelaskan tadi, keterbatasan sumber daya dan pengelolaan SDM, minimnya kesempatan pengembangan karir dan motivasi dosen, ketidakkonsistenan
pengaruh faktor personal terhadap kinerja. Di penelitian-penelitian terdahulu terhadap karakter diri, integritas, self leadership, ini tidak konsisten, memberikan data yang tidak konsisten pengaruh signifikan terhadap kinerja, sehingga menjadi celah penelitian saya pada disertasi ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan adanya celah penelitian mengenai faktor-faktor terhadap kinerja dosen. Saya ujikan penelitian ini pada dosen perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat. Alasannya, karakteristik PTS di Provinsi Sulawesi Barat memiliki tantangan yang khusus, sehingga penting untuk diuji secara empiris dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan dosen. Novelty dari penelitian ini menempatkan motivasi diri sebagai moderasi yang memperkuat hubungan pengembangan karir terhadap kinerja dosen, sehingga memberi wawasan yang baru dalam konteks dosen di perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat. Rumusan masalah. Ada 10 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakter diri memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan karir dosen di Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, bagaimana karakter diri memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di Provinsi Sulawesi Barat. Yang ketiga dan seterusnya, bagaimana kompetensi diri, integritas, self leadership berpengaruh signifikan di dosen di Provinsi Sulawesi Barat. Variabel yang ke-10, hipotesis yang ke-10, apakah motivasi diri memoderasi pengaruh pengembang karir terhadap kinerja dosen. Kajian teori yang saya gunakan menggunakan Grand Theory Manajemen Sumber Daya Manusia, Innanova et al. 2023. Aplikasi dari teori pertama untuk karakter diri Thomas Licona, kompetensi diri Get al, integritas Burhanuddin, Mentalova, self leadership Nek al, pengembangan karir Deng et al, Arniati Arsal, motivasi diri Majid Jafar et al, kinerja dosen Amin Dwianti dan Hagen. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen di PTS di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 888 orang. Pemilihan sampel dari populasi sebanyak 300 orang yang akan dilakukan dengan metode probability sampling dengan teknik stratified random sampling. Kerangka konsep dari penelitian ini yang pertama, bagaimana karakter diri berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Hipotesis kedua, bagaimana karakter diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hipotesis ketiga, bagaimana kompetensi diri berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Hipotesis keempat, bagaimana kompetensi diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hipotesis kelima, bagaimana integritas berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Hipotesis keenam, bagaimana self leadership berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hipotesis ketujuh, bagaimana self leadership berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Hipotesis kedelapan, bagaimana self leadership berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hipotesis ke-9, bagaimana pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Dan hipotesis ke-10, bagaimana pengaruh motivasi diri memoderasi pengembangan karir terhadap kinerja dosen. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, data yang dipilih untuk menganalisis data yang menguji hipotesis
Dalam penelitian ini adalah menggunakan SEM dengan pendekatan bantuan program analisis momen struktur AMOS versi 26. Pada analisis awal, peneliti akan melakukan dua pengujian. Pertama, pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner untuk memastikan bahwa kuesioner yang telah disusun valid, tepat, dan label handal dan konsisten. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima atau signifikan, yakni karakter diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hipotesis yang kedua tidak diterima atau tidak signifikan, yakni karakter diri terhadap pengembangan karir. Hipotesis ketiga diterima dengan pengaruh signifikan antara integritas terhadap pengembangan karir. Hipotesis ketiga yaitu kompetensi diri dosen terhadap pengembangan karir dengan keputusan hipotesisnya diterima signifikan dengan nilai CR 7,710. Hipotesis keempat, kompetensi diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hipotesis kelima, integritas berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Hipotesis keenam, integritas tidak signifikan terhadap kinerja dosen. Terima kasih, Prof. Ternyata harus diakhiri presentasinya, Pak ya. Siap, Prof. Baik, setelah selesai untuk menyampaikan pokok-pokoknya, berikutnya sesi tanya jawab. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu promotor, yaitu Ibu Profesor Dr. Ida Ayu Brahmaratih MM. Monggo, Prof. Ratih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Selamat ya pada Bapak Nur Sadi Saleh. Hari ini saudara maju ujian terbuka. Mestinya pertanyaan pertama baik. Saya hanya menyampaikan ya bahwa Bapak sebagai rektor ya pada salah satu PTS yaitu rektor di ITB Muhammadiyah Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Tentu Bapak sebagai rektor di situ Bapak mengetahui bahwa PTS itu mempunyai celah-celah kelemahan ya. Sehingga Bapak dari melihat ke celah-celah kelemahan itu Bapak akhirnya bisa mengambil alasan, mengambil judul dan ide apa dari pengetahuan Bapak tentang celah-celah kekurangan tersebut. Monggo Bapak sampaikan alasan dan ide apa saudara mengambil topik dan meneliti sesuai judul penelitian saudara, yaitu tidak usah saya sebutkan terlalu panjang habis waktunya ya. Lalu yang kedua, sementara hasil pengujian hipotesis saudara sebanyak 10 hipotesis itu 3 yang tidak signifikan. Ya, betul ya. Yaitu hipotesis 2, 6, dan 7. Baik, sekarang Bapak jelaskan dulu alasan dan ide Bapak mengambil topik ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Ida Ayu Brahmaratih MM atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab, Prof. Alasan dan ide saya mengambil judul penelitian ini didasari atas 3 pertimbangan. Yang pertama, secara empiris, saya melihat topik ini adanya gap kinerja dosen yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu dilihat dari jabatan fungsional dosen
masih sangat standar dan belum ada guru besar dan masih minim yang lektor kepala. Yang kedua, secara teoritis penelitian ini berada pada pengembangan karakter diri, kompetensi diri, dan self leadership, yang mana di penelitian terdahulu adanya inkonstitusional bahwa antara signifikan dan tidak signifikan variabel tersebut, sehingga ini menjadi celah di penelitian saya untuk dilakukan uji ulang di Provinsi Sulawesi Barat. Secara praktis, saya melihat perlu adanya model yang komprehensif untuk pengembangan karir dosen yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM dosen. Terkait adanya 3 variabel yang tidak signifikan, saya berpendapat bahwa 3 hipotesis yang tidak signifikan, saya berpendapat bahwa pemilihan ide penelitian ini tidak keliru. Justru hasil tersebut merupakan bagian dari temuan ilmiah yang memperlihatkan bahwa hubungan antar variabel tidak selalu bekerja sesuai dengan dugaan teoritis jika diuji pada konteks empiris yang tertentu. Ketidaksignifikan hipotesis kedua 6 dan 7 justru memberikan insik bahwa beberapa faktor personal tidak bekerja secara langsung, melainkan memungkinkan melalui mekanisme lain atau dipengaruhi oleh kondisi institusional. Terima kasih Prof. atas jawaban. Terima kasih kembali. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih Prof. Ratih. Penanya berikutnya adalah Ibu Kopromotor, yaitu Ibu Dr. Ida Ayu Sri Brahmayanti MM. Monggo Bu Yanti. Terima kasih Bu Ketua. Semangat ya. Selamat ya. Memang seharusnya yang duduk di sini itu adalah Prof. Ratih ya. Yang duduk di sana itu adalah Prof. Sari ya. Mungkin Prof. Sari menyaksikan juga ya Pak Nur Sadi ujian terbuka hari ini ya. Karena menurut info dari Pak Nur Sadi, beliau menyemangati sampai sebelum sakit itu sudah meng-ACC katanya ya bimbingan beliau. Berarti beliau masih semangat walaupun kondisi sakit gitu ya Pak ya. Berarti jangan mengecewakan ya Pak ya. Nanti ya. Baik. Dari penelitian Bapak ini sebetulnya cukup menarik ya. Karena ini tentu saja sesuai dengan bidang Bapak. Kalau saya dengar tadi dari pembacaan CV dari MC Bapak sebagai dosen dan juga sebagai pimpinan perguruan tinggi di mana itu Pak tadi? Sebagai rektor ya, sebagai rektor. Berarti ini kan sangat sesuai dengan apa yang Bapak alami di perguruan tinggi Bapak tersebut ya. Nah, kalau kita lihat atau Ibu dengarkan tadi bahwa kenapa Bapak mengambil topik ini, karena akreditasi di umumnya di Sumatera Barat ini belum memperoleh akreditasi yang baik, yang unggul gitu ya. Memang untuk mencapai akreditasi tersebut harus persyaratan untuk syarat unggul itu harus terpenuhi lebih dulu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa tenaga pendidiknya itu rata-rata berpangkat rendah, masih asisten ahli. Ya padahal di persyaratannya adalah harus lektor kepala, kan gitu ya, lektor kepala, kemudian ada guru besarnya berapa persen, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil temuan Bapak ya
tadi disampaikan bahwa dari 10 hipotesis ada 3 yang tidak signifikan, 7 yang signifikan. Nah, ini menjadi temuan yang menarik tentu saja yang akan Bapak kembangkan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Bapak sebagai pimpinan di perguruan tinggi dan juga sebagai dosen. Nah, pengembangan yang Bapak lakukan terkait dengan temuan penelitian ini apa, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih Ibu Dr. Ida Ayu Sri Brahmayati MM atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Melihat temuan hasil penelitian disertasi saya terhadap saya sebagai pimpinan di perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat, saya melihat penelitian ini variabel kompetensi diri sangat mendukung terhadap kinerja dosen, sehingga saya melihat bahwa variabel yang mempengaruhi nilai signifikan yang tertinggi perlu didorong. Artinya, sehingga kinerja dosen di Provinsi Sulawesi Barat bisa meningkat dengan baik. Apa yang saya lakukan dengan melakukan pendampingan terhadap dosen, bagaimana pengembangan karirnya. Yang kedua, bagaimana memberikan pengetahuan dosen melalui pelatihan-pelatihan terhadap riset, terhadap pengabdian masyarakat, terhadap pedagogik dosen tersebut, sehingga membantu meningkatkan kinerja dosen di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, saya akan memberikan ke mahasiswa bahwa ada variabel yang terendah, yaitu self leadership. Ini saya bisa memberikan ke mahasiswa untuk dilakukan uji kembali pada penelitian skripsi dan apanya di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga ini akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan terhadap variabel-variabel penelitian yang saya teliti. Izin selesai, Prof. Ya, jawaban saya. Terima kasih Bu Dr. Yanti. Penanya berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI AK CA CTA. Monggo, Prof. Slamet. Terima kasih, Bapak Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pengofendus yang terpelajar, kali pertama saya sampaikan selamat. Pengofendus sudah masuk tahapan akhir ini dan saya yakin semua pun berharap Pengofendus mendapatkan nilai yang terbaik. Tetap semangat, Pengofendus. Semangat. Baik. Pengofendus, banyak hal yang bisa kita diskusikan sebetulnya, namun keterbatasan waktu jualah hanya 2 poin yang ingin saya ketahui dari Pengofendus. Yang pertama adalah Pengofendus menyajikan sejumlah hipotesis yang ada dan tersaji di tabel 517. Saya mencoba untuk mencermati dari tabel yang ada, yaitu ada hasil signifikan dan tidak, atau mendukung dan tidak mendukung hipotesis yang telah diajukan oleh Pengofendus. Pertanyaan saya adalah, di saat kita melihat pasti yang kita di pendidikan kita yang tertinggi dan terendah. Saya masuk yang tertinggi dulu, yang lebih dikenal dengan pengaruh yang efektif. Dari hipotesis yang diajukan dan hasil yang menunjukkan signifikan, mana yang memberikan indikasi atau mana memberikan menunjukkan adanya pengaruh yang paling efektif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami tahu bahwa Pengofendus berada di dunia akademisi, pasti setiap naskah yang disusun itu akan dipakai sebagai bahan oleh-oleh untuk kampus nantinya. Manfaat apa yang bisa diberikan dari naskah yang telah Pengofendus susun? Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI AK CA CTA atas pertanyaannya. Baik, izinkan saya menjawab. Dari 5 variabel yang saya teliti, variabel kompetensi diri yang sangat tinggi signifikan mendorong kinerja dosen, yaitu variabel kompetensi diri. Ini menunjukkan bahwa kompetensi diri menarik untuk didukung pada perguruan tinggi agar
kinerja dosen agar bisa meningkat. Tentunya, saya sebagai pimpinan perguruan tinggi akan mengintervensi kompetensi diri ini dengan cara memberikan bantuan studi lanjut untuk S3 untuk semua dosen, sehingga kualifikasi dosen akan melampaui standar SNDIKT dari S2 ke S3. Kedua, akan membantu dosen dalam hal peningkatan kapasitas keterampilan penelitian. Karena saya lihat di sini penelitian sangat mensupport kinerja dosen, sehingga untuk mendapatkan mutu penelitian yang baik untuk meningkatkan kinerja dosen harus memberikan pelatihan penelitian baik terhadap dosen. Selesai, terima kasih Prof. Baik, masih ada waktu, 2 menit lumayan banyak. Oke. Baik, di saat Promovendus menyampaikan tentang pengaruh yang dominan, yaitu adalah kompetensi terhadap pengembangan karir yang ada. Promovendus juga menyampaikan bahwa kompetensi harus ditingkatkan dengan meningkatkan SDM-nya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan pengembangan itu sendiri yang terjadi di lapangan? Dipersilakan. Baik, yang terjadi di lapangan, Prof, pertama, PTS di Provinsi Sulawesi Barat, kami lihat intervensi dari perguruan tinggi terhadap karir dosen itu sedikit, ya, sedikit. Sehingga dari data penelitian menunjukkan bahwa level jabatan fungsional dosen masih di bawah standar di asisten ahli dan lektor. Belum sampai ke tingkat level lektor kepala dan GB. Sehingga saya melihat dari konteks perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat, dari hasil penelitian kompetensi diri ini harus didukung dalam hal pengembangan karir dosen untuk peningkatan kualifikasi dosen sendiri, sehingga kinerja dosen akan meningkat di Provinsi Sulawesi Barat. Selesai. Oke, baik. Terima kasih. Pas waktunya saya kembalikan pimpin sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Slamet. Berikutnya kepada Profesor Dr. Siti Mujana MBA PhD, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ketua. Selamat ya Pak Nur, sudah mencapai ujian terbuka, sebentar lagi sudah bisa menggunakan gelar doktornya ya. Baik. Saya ingin menanyakan sebenarnya dari pewanjang judul yang diambil ya, terutama karakteristik diri ya, kepemimpinan diri dan lain-lainnya. Ini dari hasil penelitian ini temuan apa yang menarik ya dari hasil penelitiannya Promovendus? Silahkan dijelaskan. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Siti Mujana MBA PhD atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, temuan yang paling menarik dari disertasi ini adalah bahwa peningkatan kinerja dosen pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor personal, yaitu karakter diri, self leadership, dan integritas. Di penelitian ini menunjukkan bahwa karakter diri tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Begitupun integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Jika melewati Berpengaruh tidak signifikan. Tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja. Bila melewati mediasi, intervening, pengembangan karir, malah mendorong kinerja. Sehingga saya menyatakan bahwa tidak semuanya faktor personal untuk mendukung suatu kinerja dosen. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, saya lanjutkan. Kemudian dari hasil penelitiannya Promovendus, apa yang bisa disumbangkan terhadap perguruan tinggi sehingga bisa memperbaiki institusi mereka?
Baik, izin saya menjawab, Prof. Kontribusi apa yang saya berikan terhadap lembaga perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat? Pertama adalah adanya model komprehensif terhadap penelitian saya, yaitu karakter diri, kompetensi diri, integritas, dan self leadership akan berpengaruh terhadap kinerja dosen bila diberikan mediasi pengembangan karir dan didorong oleh motivasi diri. Ini akan memberikan hasanah, memperkaya pengetahuan tentang manajemen sumber daya terhadap kinerja dosen yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sekian, Prof. Baik, terima kasih Bu Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Siti. Berikutnya pertanyaan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dwi Cahyono, MSI, AKT. Monggo. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih pula atas kepercayaan Dr. Ilmu Ekonomi Unpad Surabaya terhadap saya sebagai penguji luar. Dan saya ucapkan selamat pada Bapak Nur Sadi. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan di ITBM bisa mengikuti jejak Pak Rektor. Siap. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah seorang S3 itu dalam disertasinya paling tidak ada teori yang digunakan sebagai psikoanalisis. Maka yang saya tanyakan, teori apa yang Bapak gunakan sebagai psikoanalisis itu? Yang kedua, baru saja undang-undang dosen atau peraturan dari kementerian, yaitu nomor 52 tahun 2025, dan penerapannya pada saat ini luar biasa dan berimplikasi terhadap kita juga sebagai dosen. Maka yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana persepsi atau cara pandang dari disertasi Bapak Provendus terhadap undang-undang tersebut. Saya pikir itu pertanyaan saya, mohon dijawab yang sejelas-jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Dwi Cahyono, MSc, AKT, atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah teori apa yang digunakan? Pada penelitian ini, saya menggunakan grand teori manajemen sumber daya manusia. Namun saya berfokus pada goal setting teori, yang mana temuan goal setting teori ini untuk bagaimana tujuan yang jelas dan menantang sehingga terjadi peningkatan suatu kinerja. Dan saya melihat teori yang kedua, yaitu career development theory. Saya perluas hasanah yang menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan karir sangat dipengaruhi atas motivasi diri sebagai faktor penguatnya. Terkait Permendikti-Saintek 52 2025 tentang pengembangan karir dosen terhadap penelitian saya berpendapat begini, Prof. Penelitian ini relevan dan mendukung Permendikti-Saintek 52 2025. Kenapa? Di Permendikti-Saintek 5225 pengembangan karir dosen sangat jelas sudah diatur, yaitu bagaimana kualifikasi dosen sendiri dan bagaimana sampai pengembangan karirnya. Tentunya di penelitian saya menunjukkan bahwa kompetensi dosen menjadi variabel yang signifikan tertinggi. Ya. Ini melihat bahwa agar melampaui SNDikti, kita sebagai dosen harus meningkatkan kualifikasi dosen kita
ke jenjang yang lebih tinggi dari standar S2. Yang kedua, saya melihat motivasi diri terhadap Permendikti-Saintek. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi diri memberikan moderasi terhadap pengembangan karir terhadap kinerja dosen. Jadi dengan Permendikti-Saintek 52 ini, dosen yang termotivasi, insya Allah pengembangan karirnya akan cepat. Dosen yang termotivasi, insya Allah pengembangan karirnya akan cepat untuk meningkatkan kinerja dosen itu sendiri. Terima kasih, Prof. Cukup, Prof. Dwi. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan disampaikan oleh Bapak Dr. I. Dewa Ketut Raka Ardiana MM. Monggo, Pak Ardiana. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terutama Pak Nur Hadi, Nur Hadi yang sudah mengakhiri proses studi doktor Bapak, yang mana pada hari ini Bapak berupaya untuk mempertahankan hasil penelitian. Selamat Bapak. Saya ikut juga mengawal hasil penelitian Bapak ini, sehingga saya juga ikut bertanggung jawab terhadap perform Bapak ada di mimbar ini. Mudah-mudahan hasil ini nanti akan memberikan makna yang terbaik bagi Bapak. Hanya satu yang saya tanyakan pada kesempatan ini, hasil penelitian Bapak ini hanya untuk 300 responden, karena penelitiannya sampel itu Bapak kecil dibandingkan dengan populasi seluruh dosen di Universitas Muhammadiyah itu 888, betul Pak ya? Tentunya representasi dari hasil penelitian itu hanya 300 orang yang merepresentasikan bahwa ini loh Pak, karakter diri ini tidak berpengaruh signifikan, kan gitu loh, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, model penelitian Bapak dengan penelitian sampel ini, bagaimana generalisasinya kira-kira? Karena nanti ini kan dipublish di jurnal internasional gitu Bapak. Kira-kira gimana generalisasinya? Kalau model ini diliti di tempat lain, kira-kira hasilnya hampir sama atau bahkan bertolak belakang dengan ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Dr. I. Dewa Ketut Raka Ardiana MM atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Generalisasi hasil penelitian saya ini bersifat terbatas dan kontekstual. Mengapa? Karena data primer yang digunakan memang berasal dari sampel yang mempresentasikan populasi dosen pada perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat digeneralisasi pada populasi yang memiliki karakteristik serupa dengan objek penelitian saya. Karena teknik samplingnya yang digunakan telah memenuhi kaidah representatif. Namun, untuk konteks wilayah lain, seperti contohnya Kalimantan kah, Jawa Timur kah, hasilnya belum tentu identik. Hal ini karena hubungan antar variabel sangat mungkin dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik kelembagaan dari wilayah tersebut, bagaimana budaya akademiknya di sana, dan tingkat dukungan institusi yang menjadi faktor, serta kematangan sistem pengembangan karir di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, model saya memiliki potensi transferibilitas secara teoritis, tetapi
tetap memerlukan pengujian empiris ulang untuk memastikan konsistensinya pada konteks yang berbeda. Secara konseptual, model ini sangat memungkinkan relevan pada daerah yang lain karena dibangun dari teori daya yang bersifat universal. Namun, secara empirisnya, kekuatan hubungan antar variabel bisa berbeda karena perbedaan konteks organisasi yang berbeda di wilayah Sulawesi Barat, di Jawa Timur, di Kalimantan. Sekian, Prof. Baik, cukup Ibu Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Adriana. Sebelum lanjut ke penanya berikutnya, kalau mau minum dipersilakan. Sudah, bisa dilanjut. Siap. Penanya berikutnya adalah Bapak Dr. Riyadi Nugroho MM. Monggo Pak Riyadi. Langsung aja saya tanya kepada promotor, ya, dari hasil promotor, mohon maaf, Promovendus, baik, terima kasih, promotor, dari hasil penelitian Anda ada 3 yang tidak signifikan. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana kira-kira untuk mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Riyadi Nugroho MM atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, penelitian disertasi saya ada 3 hipotesis yang tidak signifikan, yaitu yang pertama, karakter diri tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Yang kedua, integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Yang ketiga, self leadership tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Di hasil penelitian ini, saya temukan bahwa pengaruh personal seorang dosen ini belum tentu mendukung kinerjanya. Karena kita lihat tadi, karakter diri, integritas, dan self leadership tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja dosen, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Namun ada 7 hipotesis yang signifikan, yaitu kompetensi diri. Saya melihat, Prof, begini, bahwa karakter diri, integritas, dan self leadership ini sangat penting. Walaupun penelitian ini menunjukkan tidak signifikan, ini tidak bisa dibuang hasilnya, karena ini menjadi temuan ilmiah terhadap disertasi saya. Sehingga saya sebagai pimpinan di perguruan tinggi melihat ini, bahwa perlu ada intervensi dari lembaga atau dari perguruan tinggi untuk melihat karakter diri ini, integritas ini, dan self leadership ini untuk mendukung suatu kinerja. Karena apa? Kalau dosen tidak berintegritas yang baik, pasti tidak akan memberikan hasil tridharma yang baik pula. Sehingga saya melihat integritas ini harus didukung, didorong, sehingga dosen akan menghasilkan karya-karyanya yang bermutu baik, sehingga meningkatkan kinerja dari dosen dan meningkatkan kinerja dari institusi itu sendiri. Selesai. Baik, cukup. Cukup Pak Riyadi. Cukup. Terima kasih.
Penanya berikutnya adalah Bapak Dr. Arga Christian Sitohang SEMM. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang Ibu Dr. Sumiati MM yang terhormat. Ya. Selamat kepada Profesor terpelajar ya atas pencapaian di ujian terbuka ya. Semoga dengan hasil disertasi Bapak itu bisa mengembangkan di Sulawesi Barat khususnya di kampusnya Bapak. Oke. Nah, saya ingin mengulik dari hasil penelitian Bapak ya yang menunjukkan bahwa karakter diri itu memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta Provinsi Sulawesi Barat. Ini yang saya garis bawahi yang paling krusial. Teman ini mengindikasikan bahwa karakter personal ya seperti kerja keras ya, kejujuran dan juga kontrol diri ya, itu belum mampu secara langsung meningkatkan output kinerja akademik dosen. Nah, dalam konteks perguruan tinggi, kinerja dosen itu lebih banyak ditentukan oleh kompetensi profesional, dukungan institusi dan produktivitas penelitian ya. Oleh sebab itu ya, hasil yang tidak signifikan ini menjadi dasar penting Bapak dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi perguruan tinggi. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang Bapak lakukan ya, yang menunjukkan bahwa karakter diri yang tidak berpengaruh signifikan ini ya terhadap kinerja dosen, saran strategis ya dalam arti kaitannya dalam akademik Bapak, apa yang bisa direkomendasikan kepada perguruan tinggi? Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Arga Christian Sitohang SEMM atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saran strategis yang dapat saya kemukakan pada penelitian ini untuk perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat, melihat hasil disertasi saya bahwa kompetensi diri sangat berpengaruh signifikan untuk peningkatan dosen dan adanya karakter diri tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Yang pertama, perguruan tinggi perlu mengarahkan kebijakan peningkatan kinerja dosen pada faktor-faktor variabel yang signifikan, yaitu kompetensi diri. Karena ini menunjukkan pengaruh langsung yang sangat signifikan untuk meningkatkan kinerja dosen, perguruan tinggi harus melihat ini untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan apa yang dia harus lakukan, yaitu melakukan intervensi terhadap peningkatan kualifikasi dosen itu sendiri dan melakukan pelatihan keterampilan untuk mendapatkan mutu tridharma yang baik terhadap dosen itu sendiri. Terkait karakter diri yang tidak berpengaruh langsung, saya berpendapat pada saran pada perguruan tinggi tetap perlu mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai karakter diri sebagai fondasi etik dari dosen tersebut. Namun implementasinya lebih diarahkan pada pembentukan budaya organisasinya pada perguruan tinggi tersebut. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu pimpinan sidang. Terima kasih Pak Arga. Berikutnya kepada Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Tri Ratnawati MSAK CA CPA. Monggo Bu Prof Tri. Matur suwun pimpinan sidang Ibu Warek 3, Bu Dr. Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Nur Sadi Saleh ya. Mungkin nanti Prof Sari akan bagi Pak Sadi bisa ujian seperti ini. Tentu sebuah disertasi itu kan harus memiliki makna ya, harus bisa dimaknai oleh penulisnya. Nah, kalau dilihat tadi dari presentasinya dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu penguji, tadi menunjukkan bahwa sebenarnya kompetensi dosen ini memiliki kontribusi yang tinggi terhadap
pengembangan karier dan terhadap kinerja dosen dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Juara keduanya itu adalah leadership, ya, leadership, self leadership, betul? Ya. Pertanyaannya adalah self leadership yang bagaimana, Pak? Yang bisa meningkatkan karier dosen dan kinerja dosen. Jadi harus dimaknai, Pak. Yang bagaimana self leadership-nya? Silakan dijawab dulu. Kalau ada waktu lagi, saya akan bertanya yang lain. Silakan. Mungkin pertanyaan yang kedua ya, sekaligus ya. Kalau ditanya tentang makna hasil penelitian, maka saudara Promovendus juga harus bisa menjelaskan peran dari variabel mediasi. Peran variabel mediasi dan peran variabel moderasinya. Silakan dijawab. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Tri Ratnawati MS AK CA CPA atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Di hasil disertasi saya menunjukkan bahwa self leadership tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Temuan ini sangat mengejutkan, Prof, karena banyak literatur teori mengatakan bahwa self leadership ini pasti berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Sekali lagi izin saya menjawab bahwa penelitian ini saya uji pada terhadap kinerja dosen pengaruhnya besar ya, self leadership. Iya, ya. pengaruhnya besar. Coba dijelaskan. Yang bagaimana? Self leadership yang bagaimana? Yang bisa meningkatkan kinerja dosen. Izin Prof. Jawab saja dari indikatornya. Saya bantu. Silakan. Self leadership bagaimana ya untuk meningkatkan kinerja dosen ini adalah dengan dosen harus termotivasi dirinya sendiri. Dosen harus termotivasi dirinya sendiri untuk melihat pengembangan karirnya. Jika tidak ada self leadership dan motivasi diri dosen sendiri, ini akan memperlambat jenjang karir dari dosen itu sendiri. Karena apa? Karena sedikit dukungan dari perguruan tinggi, dari institusi, sehingga self leadership yang baik adalah bagaimana termotivasi dirinya untuk mempercepat pengembangan karirnya. Karena sangat jelas di pengembangan karir dosen sesuai dengan Permendikti-Saintek yang terbaru mengatakan bahwa pengembangan karir sudah dibuat dan dirancang. Tentunya dosen harus sudah membuat perencanaan karirnya untuk sampai di level yang tertinggi sehingga self leadership dari saya dosen potong tersebut, ya. Indikatornya bukan itu, Pak. Buku kecil halaman 52. 3 indikator. Baca aja. Nah, ya. Berbeda ya sama yang dijawab tadi. Ya, halaman kurang menitannya sudah mau habis. Tidak apa-apa, nanti dijawab lewat WA. Iya, siap Prof. Terima kasih Bu Ketua. Mungkin Terima perlu kasih. minum lagi kayaknya sebelum Bu Ketua memberikan pertanyaan. Silakan minum lagi, haus sepertinya. Monggo kalau minum Pak. Ya, sebelum kesempatan saya berikan kepada penanya akademik, saya menggunakan hak bertanya saya. Tapi pertanyaan saya tidak banyak. Tapi boleh nggak saya memberikan saran ya Pak ya? Siap Prof. Dari judul, pengaruh karakter diri, kompetensi diri, integritas, dan self leadership terhadap kinerja dosen dengan pengembangan karir sebagai variabel intervening dan dimoderasi oleh motivasi diri pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat. Di bawahnya sudah ada
diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the effect of self-character and self-competence on lecturer performance with career development as an intervening variable and moderated by self-motivation in private universities in West Sulawesi Province. Ada dua variabel yang belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Integritas sama self leadership belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tolong ya Pak. Siap, Prof. Depan sendiri ya. Begitu juga saran juga di kata pengantar. Kata pengantar nomor 4 dan 5. Itu nomor 4 itu dekannya sekarang Prof. Tri. Kalau sekarang Prof. Slamet itu jangkauannya lebih luas di Ketua LPPM, jadi bukan lagi dekan Pak ya. Di nomor 5 tolong dihapus ya Pak ya. Dekannya cuma satu, Prof. Tri yang cantik di samping saya ya Pak ya. Kemudian satu lagi saran Pak, supaya tampilannya cantik. Di Sulawesi Barat itu ada berapa kabupaten atau kota Pak? 5, Prof. 5. Ada berapa perguruan tinggi swasta Pak? 20, Bu. Nah, tampilannya supaya cantik, saran saya, memang di gambaran umum itu ada, Bapak menyampaikan gambaran umum perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat. Tapi ditulis dalam bentuk narasi sehingga nggak kelihatan berapa jumlahnya. Alangkah cantik dan gantengnya tampilan itu kalau dalam bentuk ya, apa Bu? Bagan, apa namanya? Ya, lebih cantik ya Pak ya. Tampilannya diagram gitu ya Pak ya. Misalnya Sulawesi Barat ini, kabupaten ini, universitas ini ada berapa. Kan begitu Pak. Lebih bagus lagi. Eye catching ya. Ada 3 saran saya. Pertanyaan saya satu aja Pak. Sarannya bagus-bagus Pak, ada 7. Dan setelah saya baca itu betul-betul memang itu penting di sebuah universitas, di perguruan tinggi. Pertanyaan saya simpel, tapi harus dijawab alasannya kenapa. Dari 7 itu, dari 7 saran itu, kalau saya tanya dari skala prioritas, mana yang perlu dilakukan dulu? Yang kedua yang mana? Kenapa? Terima kasih Ibu Dr. Sumiati MM atas masukan dan saran dan pertanyaannya untuk membangun disertasi saya. Izinkan saya menjawab, Prof. Yang ingin saya prioritaskan utama adalah kompetensi diri, karena ini berpengaruh kuat terhadap pengaruhnya terhadap kinerja dosen yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memprioritaskan kompetensi diri ini, sehingga kinerja dari dosen akan meningkat dan tentunya di perguruan tinggi itu sendiri akan meningkat suatu kinerjanya. Yang kedua adalah pengembangan karir. Ya. Dengan pengembangan karir dosen harus kita dorong sebagai pimpinan, tentunya harus kita perjelas pengembangan karir dosen personalnya, tentunya dengan membuat roadmap pengembangan karir sehingga dosen ini terarah terhadap pengembangan karirnya, dan tentunya harus kita dampingi terhadap dosen itu untuk melaksanakan proses pengembangan karirnya sehingga kinerja dosen akan bisa meningkat. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu penanya akademik. Yang pertama kepada Ibu Dr. Siti Aminah SEMM, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ketua. Selamat untuk Bapak Nur Sadi Saleh sudah ke tahapan ujian terbuka.
Saya mau bertanya Pak, untuk self leadership adalah kemampuan individu untuk memimpin dirinya sendiri dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional, termasuk dalam mengelola waktu, menetapkan tujuan, memotivasi diri untuk mencapai hasil yang optimal. Pertanyaan saya, bagaimana strategi self leadership yang difokuskan pada perilaku dapat meningkatkan kinerja dosen dalam tim serta mendukung kesejahteraan mereka di perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Dr. Siti Asmiati MM atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Self leadership, bagaimana self leadership terhadap pengembangan kinerja dosen. Di sini hal ini menunjukkan bahwa dosen di perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Barat umumnya kemampuan yang baik dalam mengelola dirinya sendiri, baik dalam menetapkan tujuan, motivasi diri melalui kemampuan kerja, maupun dalam menjaga pola pikir yang positif. Dengan tingkat self leadership yang tinggi, diharapkan dosen lebih mandiri dalam mengembangkan kinerja mereka dan memberikan kontribusi optimal dalam lingkungan akademik. Tentunya self leadership bagaimana yang harus dimiliki seorang dosen, yaitu bagaimana dosen itu bisa mandiri, untuk meningkatkan kinerjanya. Tentunya dengan adanya motivasi diri dari dosen tersebut, sehingga mereka agar self leadership-nya untuk meningkatkan suatu kinerja dosen sendiri. Sekian Ibu. Cukup Ibu. Baik, berikutnya pertanyaan disampaikan oleh Ibu Dr. Isnaini Aniswati Rosida, SE MPD MAK. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Ketua. Selamat Pak Nur Sahdi sudah melampaui untuk ujian terbuka ini. Saya hanya memberikan saran dari sisi praktis. Penelitian ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi dasar kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi swasta, sehingga saran untuk institusi bisa dibuat lebih konkret dan aplikatif, semisalnya dalam bentuk program pengembangan karir yang realistis untuk perguruan tinggi swasta di daerah, bagaimana membangun budaya kerja yang mendukung self leadership dosen, atau bagaimana meningkatkan motivasi dosen tanpa selalu bergantung kepada insentif finansial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti menjadi dokumen akademik, tapi juga dapat benar-benar memberi dampak bagi dunia pendidikan tinggi. Terima kasih saran dari saya Bapak Nur Sahdi. Terima kasih Ibu Dr. Isnaini atas saran dan masukan terhadap kemajuan dari disertasi saya. Insya Allah akan menjadi referensi untuk perbaikan. Terima kasih Ibu. Cukup Ibu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Apipudin Adnan SEMM. Dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang terhormat hadirin yang hadir pada acara siang ini, selamat kepada Bapak Nur Sahdi Saleh atau Promopendus pada hari ini yang menurut saya luar biasa. Jika minggu yang lalu saya berdiri di situ Pak dan pada hari ini saya penanya terakhir dan sebentar lagi Bapak akan selesai dan menyandang gelar doktor itu Pak. Selamat. Saya hanya menyampaikan saran saja Bapak, bahwa
disertasi ini sudah menurut saya memiliki kekuatan akademik yang baik, khususnya pada upaya mengintegrasikan grand teori tadi Bapak yang disampaikan bahwa goal setting teori yang dikemukakan, lalu ada career development teori yang disampaikan sebagai middle teorinya. Iya, sebagai landasan konseptual penelitian disertasi Bapak gitu ya. Nah, integrasi dua teori ini menunjukkan bahwa penelitian Pak Nur Sahdi ini tidak hanya melihat kinerja atau pengembangan karir secara parsial, tetapi mencoba memahami hubungan keduanya secara lebih komprehensif dalam konteks organisasi perguruan tinggi. Namun demikian Bapak, menurut saya disertasi ini akan menjadi lebih kuat lagi apabila pada bagian pembahasan ditambahkan mengenai elaborasi kedua teori ini yang lebih mendalam. Bagaimana kedua teori ini berinteraksi dalam realitas budaya organisasi di perguruan tinggi tersebut, apalagi Bapak sebagai pemimpin ya, di perguruan tinggi tersebut. Ini akan menjadi sesuatu yang lebih menarik, terutama di daerah Indonesia Timur, yaitu Sulawesi Barat Bapak ya. Ya, itu akan menjadi tentu akan menarik sekali gitu ya. Itu Bapak saran dari saya, semoga sukses selalu Bapak. Amin. Siap, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abibuddin. Dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan promovendus, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya skor selama kurang lebih 15 menit. Tim penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilakan meninggalkan ruang ujian. Promovendus disilakan memasuki ruang ujian. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas nama Saudara Nur Sahdi Saleh, saya nyatakan dibuka kembali. Pengumuman predikat kelulusan Promovendus oleh Ketua. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian terbuka program Doktor Ilmu Ekonomi dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promovendus dalam melakukan penelitian,
ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovendus dalam menarik simpulan yang bermanfaat, cara promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat saudara promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovendus diterima. Dan dengan demikian saudara Nur Sahdi Saleh telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program ilmu ekonomi serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh pimpinan sidang. Pemahatan ganda oleh Dr. Nur Sahdi Saleh. Kepada Dr. Nur Sahdi Saleh disilakan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Pesan-pesan promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, para penguji, keluarga, serta para hadirin yang hadir di ruangan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku promotor yang menggantikan almarhumah Profesor Ida Ayu Bramasari yang telah mendahului kita, menyampaikan apresiasi kepada saudara promovendus, sekarang sudah doktor ya, atas kerja keras, ketekunan, kedisiplinan, dan integritas ilmiah selama proses penyusunan disertasi ini. Perjalanan akademik ini tentu bukan hal yang mudah dan diselesaikan hampir 2 tahun ya. Kita mulai bimbingan sejak September 2024. Belum 2 tahun sudah menjadi doktor. Ini betul-betul ya. Saudara melakukan bimbingan yang pertama, meski harus melalui jarak yang jauh dari Surabaya ke Sulawesi Barat. Ya, namun dengan integritas, semangat, dan bimbingan yang terus dijaga, di sela waktu saudara bisa membagi antara belajar dan tugas sebagai rektor ITB Muhammadiyah Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Dan akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
Penelitian ini memiliki kebaruan atau novelty yang jelas dan relevan, khususnya dalam konteks pengelolaan SDM dosen pada PTS di Provinsi Sulawesi Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada model konseptual yang komprehensif yang mengintegrasikan karakter diri, kompetensi diri, integritas, dan self leadership sebagai determinan kinerja dosen dengan pengembangan karir sebagai variabel intervening dan motivasi diri sebagai variabel moderasi. Pendekatan ini tidak hanya melihat faktor-faktor secara parsial, tetapi membangun suatu kerangka utuh yang menjelaskan mekanisme bagaimana kinerja dosen dapat meningkatkan secara berkelanjutan. Secara teoritis, disertasi ini memberikan pengayaan terhadap kajian manajemen sumber daya manusia, khususnya pada konteks PTS wilayah berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan dosen yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis pada penguatan karakter serta kepemimpinan diri. Ya, termasuk juga jabatan fungsional yang saudara sampaikan tadi masih rendah ya, belum ada sampai lektor kepala ya. Semoga ilmu yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai karya ilmiah, tetapi menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan perguruan tinggi, khususnya di Sulawesi Barat, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya. Amin. Saya selaku promotor dan kopromotor merasa terhormat dapat mendampingi proses akademik ini, dan sekaligus mohon maaf bila ada bimbingan, pada saat bimbingan ada salah dalam tutur dan sikap. Dan sebagai promotor dan kopromotor menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh tim penguji atas masukan konstruktif demi penyempurnaan disertasi ini. Terakhir, saya percaya bahwa capaian hari ini adalah buah dari konsistensi, doa dan dukungan keluarga serta semua pihak yang menyertai perjalanan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Nur Sadi. Mana keluarganya? Oh, Bapak, istrinya mana? Oh, anak lagi sakit. Salam saya ya buat keluarga di sana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Abdul Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum berdoa, marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan ridha, hidayah serta inayahnya. Mohon izin saya akan memandu doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain berkenan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablan maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ujian terbuka ditutup oleh pimpinan. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada hari ini, Senin
11 Mei 2026 atas nama Dr. Nur Sahdi Saleh saya nyatakan ditutup.